أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم وإذا ما أنزلت صرف الله para sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang dimana kita umat Islam melakukan aktivitas ibadah akan dilipat gandakan pahala. Bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisra dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada peristiwa kalau kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam alim, imam besar, imam yang mengimami para nabi dan rasul sebelumnya. Para hadirin dimuliakan pada di negeri mereka mengisyaratkan terjadinya alih kepemimpinan dari kepemimpinan yang sebelumnya yang dipegang oleh Bani Israel, di mana banyak nabi dan rasul dilahirkan, membawa malapetaka yang datang bertubi-tubi yang menimpa kaum muslimin di seluruh dunia. Adalah peristiwa runtuhnya khilafah Islamiyah Turki Utsmani yang dilakukan oleh seorang angkat barat yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Negeri itu dikuasai oleh penjajah Eropa, diangkat seorang pemimpin kepala negara, ada yang raja, ada yang presiden, ada yang perdana menteri, yang semuanya itu adalah ibarat boneka-boneka, gas alam, emas, semuanya diambil oleh barat. Penjara sampai Jumat dibantai sekitar 8 orang kafir. Mereka melawan kekuasaan khilafah sampai jatuh bola. Kemudian penghinaan kepada kita, baik dari bentuk tulisan, bentuk film, bentuk karikatur dan lain sebagainya. Ini semua adalah dampak Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui dan memahami bahwa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pagi hari ini sesuai dengan undangan yang saya terima, walaupun dengan undangan lisan, nanti acara syaratnya 2. Ya, beliau tadi sampaikan wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Ya, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Di surat An-Nur ayat nomor 55. Jamaah sekalian, teruskanlah membaca surat An-Nur supaya ngerti ayat ini. Dan ini justru yang terpenting, karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah sampaikan 5 fase kehidupan dalam kehidupan kaum muslimin semua. Yang pertama adalah fase kenabian. Kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan dengan fase khilafah ala manhajin nubuwah, yang dilanjutkan dengan masa kepemimpinan yang menggigit atau mulkat bagon, yang dilanjutkan dengan kepemimpinan diktator sombong bengis, dan yang terakhir adalah masa khilafah ala manhajin nubuwah yang kedua. Fase pada masa khilafah terdahulu, kehidupan kaum muslimin begitu aman, ilmu pengetahuan bersinar laksana mercusuar. Pada saat itulah Islam telah menjadi penyelamat peradaban dunia. Suatu peradaban yang dibangun berdasarkan akidah Islam. Kebesaran Islam, kemajuan peradaban dan perkembangan Islam yang sangat besar ternyata menyisakan dendam bagi negeri-negeri barat laknatullah. Kekayaan alamnya yang begitu besar dan ketangguhan pasukannya yang hebat menjadikan barat berambisi menguasai kaum muslimin. Berbagai daya dan upaya telah dilancarkan, berbagai tipu muslihat telah dilakukan, namun tak kunjung bisa menaklukkan. Kegagalan demi kegagalan terus berjalan hingga barat berhasil menghancurkan kaum muslimin dengan ide nasionalisme demokrasi. Ide ini dikemas dengan dalil Islam seolah-olah berasal dari ajaran Islam. Disinilah mulai muncul sekat-sekat nasionalisme dan putusnya kekuatan dan persaudaraan kaum muslimin yang disekat dengan kebangsaan. Satu persatu wilayah kaum muslimin lepas. Satu persatu wilayah kaum muslimin memisahkan diri atas nama demokrasi dan nasionalisme. Satu persatu kekuatan Islam menjadi lemah. Kehormatannya, dilemahkan ekonominya, dilecehkan akidahnya. Hingga hari ini kekuatan barat telah menguasai kaum muslimin. Kekuatan kafir telah menguasai dunia Islam karena kekuatan khilafah telah lenyap dari permukaan. Satu persatu atas nama kemerdekaan, negeri-negeri Islam memproklamirkan diri dengan bangganya atas nasionalisme mereka. Negeri mereka dijajah. Kaum muslimin mereka menangis, mereka meronta. Kaum muslimin dimurtadkan dari agamanya. Mereka disiksa, mereka dipenjara, bahkan diperkosa, dilecehkan kehormatannya. Penderitaan yang tiada tara ketika institusi khilafah telah karena mereka ditekan oleh batas-batas nasionalisme dan kebangsaan. Kaum muslimin hanya menjadi penonton setia atas ketertindasan saudara-saudaranya. Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Palestina,
Mereka mencari pertolongan kepada kita kaum muslimin semua. Mereka berseru, wahai kaum muslimin, mengapa kalian diam? Wahai kaum muslimin, mengapa engkau tidak peduli kepada kami? Tidakkah engkau melihat penderitaan kami? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diam, umat pun diam melihat penderitaan kami. Mereka lebih mengutamakan sekat-sekat nasionalisme daripada ikatan akidah. Dari atas ini muncul satu gerakan Islam, satu gerakan dakwah yang konsisten dan semakin diterima oleh kaum muslimin sebagai kekuatan baru yang akan menghancurkan negeri-negeri kafir. Amin. 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 Dakwah yang mereka lakukan tak pandang siang dan malam. Dakwah yang mereka lakukan tak pandang kezaliman yang menimpa mereka. Hinaan cacian mereka, orang-orang kafir. Islam takbir. Takbir. Khilafah. Maka yang besar saya dimasukkan. Takbir. Takbir. Saat umat bercerai-berai menjadi negeri-negeri kecil tanpa kekuatan, menjadi santapan untuk bangsa-bangsa menjajah imperialis. Di saat seperti itulah seluruh umat baik berjuang penuh keyakinan dari ujung barat hingga timur dunia, terus berjuang mewujudkan berbagai institusi pelaksana syariah, pemersatu umat, penjaga ukhuwah, penyebar dakwah dari rahmat ahad ini. Saat ini cahaya kehadirannya mulai memancar.